Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang terdiri dari Sri Muna, Dina Rimadona, Vina Rusdiana, Deva Parwati, Nur Aida Diuntari, Rini Puspitasari, Wildan Maulana Aziz, dan Ismarianto akan mempresentasikan hasil tugas tentang pelayanan publik guna memenuhi tugas pada mata kuliah kecakapan antarpersonal yang dibimbing oleh Ibu Rizka Talita Trista. Isi tugasnya terdiri dari penjelasan dan video singkat tentang pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak. Semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara, hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan, dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara. Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir penyelenggara dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia selaku pengawas pelayanan publik perlu berjalan beriringan dalam proses perubahan tersebut. Pengawasan dimaknai sebagai mitra yang menuntun para penyelenggara dalam penyempurnaan proses pelayanan. Tuntunan perbaikan diberikan dengan upaya mengingatkan penyelenggara agar memperhatikan standar pelayanan. Manakala ditemukan potensi kepatuhan rendah terhadap ketentuan mengenai standar pelayanan, perlu diberikan pengaruh agar para penyelenggara kembali ke dalam koridor yang seharusnya. Setara dengan hal tersebut, disampaikan pula apresiasi kepada penyelenggara yang menunjukkan ketepatan tinggi dalam implementasi ketentuan mengenai standar pelayanan sebagai stimulus bagi produktivitas penyelenggara pelayanan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia kembali mempersembahkan pedoman panduan penerapan standar pelayanan publik. Melalui terbitan ini, para penyelenggara diharapkan semakin memahami hal-hal seputar standar pelayanan dan perkembangan terbaru dalam topik tersebut. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah pelayanan publik. Sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini merupakan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini kemudian bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik. Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih apik. Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan pengetahuan, informasi, dan komunikasi. Dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai standar pelayanan menjadi penting. Melalui pemahaman tersebut, pelaksana dan pengguna layanan bisa mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima. Melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan publik terbuka lebar, sehingga kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita bangsa dapat dengan mudah dicapai. Berikut ini ulasan ringkas mengenai pelayanan publik, standar pelayanan, serta komponennya yang wajib diterapkan unit pelayanan sebagaimana termaktub pada Bab 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang,
jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Ini berarti negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Penjelasan lebih Bang, Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Pada peraturan tersebut, ruang lingkup pelayanan publik meliputi layanan barang, jasa, dan administratif. Pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan maupun non-perizinan. Inilah jenis pelayanan yang paling banyak diakses masyarakat pada umumnya. Ombudsman dan pelayanan publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyampaian layanan harus terus diupayakan kemajuan dan peningkatannya agar masyarakat dapat terpenuhi aneka hak dan kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, diperlukan suatu ikhtiar untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu caranya adalah melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan atasan pelaksana pada unit pelayanan publik yang melakukan pemantauan atas kerja-kerja pelayanannya. Sementara pengawasan eksternal diampu oleh masyarakat luas, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ombudsman Republik Indonesia. Yang terakhir ini adalah lembaga negara yang dibentuk khusus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya berbagai perilaku maladministratif. Dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia tidak hanya menyelesaikan aneka laporan atau aduan masyarakat terkait praktek maladministratif pada penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya pencegahan maladministratif juga dilakukan lembaga ini. Salah satunya adalah dengan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 guna menjamin kepastian hukum masyarakat pengguna pelayanan. Standar pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanan. Standar inilah yang kemudian menjadi tolak ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu kemudian bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur. Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan. Aneka komponen itu termaktub dalam Bab 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Seluruh komponen tersebut wajib disusun, ditetapkan, dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas yang mengakses pelayanan. Berikut ini komponen wajib standar pelayanan yang harus ada pada unit pelayanan publik. 1. Persyaratan. Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan pengguna pelayanan. Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara pelayanan tentu berbeda pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan efisiensinya. Artinya, indikator ini tidak mempersulit pengguna pelayanan umum, namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada penggunanya. 2. Sistem mekanisme dan prosedur. Ini adalah salah satu indikator yang acap kali ditanyakan pengguna pelayanan. Sistem, mekanisme, dan prosedur merupakan rangkaian proses pelayanan yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan secara tegas menggambarkan tata cara yang harus ditempuh pengguna untuk memperoleh layanan. Selain itu, bagan alur meski sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flowchart yang dipampang di ruang layanan.
Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. 3. Jangka waktu layanan merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu jelas menjadi hal yang penting perlu diketahui pengguna pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan, pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi tenang dalam menjalani setiap tahap pelayanan yang dilalui. Hindari adagium, kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Sudah saatnya penyelenggara layanan memampang waktu layanan bagi pengguna layanan. Dengan cara itu, kepastian dan kejelasan layanan masyarakat bisa terjamin. Jangka waktu layanan tidaklah sama dengan jam buka pelayanan. 4. Biaya atau tarif. Ketidakjelasan informasi biaya kerap kali menimbulkan masalah. Pengguna acap kali dihadapkan pada kebingungan pada jumlah rupiah yang harus mereka keluarkan. Artinya, untuk mencegah potensi terjadinya pungutan tidak resmi, penyelenggara negara wajib memampang besaran biaya atau tarif yang harus dikeluarkan penerima layanan publik. Bahkan, untuk layanan yang diberikan secara cuma-cuma, penyelenggara wajib memampang kata gratis di unit pelayanannya. Dengan begini, kejelasan bisa tercipta dan potensi penyimpangan dalam rupa pungutan liar atau pungli bisa dihindari. Untuk layanan yang diberikan secara cuma-cuma, penyelenggara wajib memampang kata gratis. 5. Produk pelayanan. Apa guna aneka layanan yang bermanfaat bila pengguna tidak tahu produk layanan yang tersedia? Informasi mengenai produk pelayanan perlu diketahui pengguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan aneka produk layanan yang ada. Melalui publikasi tersebut, pengguna bisa melihat seluruh produk pelayanan yang disediakan penyelenggara, sehingga kelangsungan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas dapat tercipta dan senantiasa terjaga. Layaknya masuk ke sebuah restoran, produk pelayanan adalah daftar menu yang disajikan kepada pelanggan. 6. Sarana, prasarana, atau fasilitas. Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya. Apa jadinya bila pengguna saling berebut tempat antri misalnya? Untuk situasi ini, tentu saja sarana antri menjadi signifikan. Solusinya tentu saja dengan memberikan nomor antrean pada pengguna layanan yang datang terlebih dahulu. Itu hanya salah satu sarana yang mesti dipenuhi penyelenggara. Lainnya adalah ruang tunggu, tempat duduk, toilet, loket atau meja pelayanan, dan lain-lain. 7. Evaluasi kinerja pelaksana. Apa ukuran sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik? Salah satunya adalah penilaian dari pengguna layanan. Dari mereka, penyelenggara pelayanan akan memperoleh banyak asupan opsi peningkatan pelayanan. Cara mendapatkan penilaian tersebut salah satunya melalui penyediaan sarana penilaian layanan publik dari pengguna. Boleh jadi, sarana itu berupa kotak kepuasan pelanggan, kuesioner kepuasan pelanggan, atau sarana digital dalam rupa layar sentuh. Poin pentingnya adalah masukan dari pengguna akan memperkaya opsi peningkatan layanan publik. Masukan dari pengguna akan memperkaya opsi peningkatan pelayanan publik. Maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan bernama lain janji layanan. Isinya adalah 1. Kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan pelayanan. 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Indikator ini wajib dipampang secara jelas dan luas. Maklumat ini berguna bagi pengguna pelayanan sebagai bentuk perjanjian sosial antara penyelenggara dan pengguna pelayanan. Kegunaannya antara lain: 1. Meningkatkan responsivitas penyelenggara pelayanan terhadap pengguna pelayanan. 2. Meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan. Dan 3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Pengelolaan pengaduan. Jangan alergi dengan pengaduan dari pengguna pelayanan. Laporan yang mereka sampaikan adalah aspirasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Aduan mereka adalah masukan tak ternilai bagi penyelenggara pelayanan. Oleh karenanya, sarana dan prasarana pengaduan harus segera dipenuhi. Caranya dengan menyediakan unit pengelolaan pengaduan yang profesional. Kewajiban atas pemenuhan unsur ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Hal yang diperlukan antara lain sarana yang memadai, pelaksana pengelolaan pengaduan yang kompeten, dan mekanisme pengelolaan pengaduan yang mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Berikut ini indikator pemenuhan fungsi pengelolaan pengaduan. A. Sarana pengaduan yang terdiri dari kotak pengaduan, ruang pengaduan, SMS, telepon, faksimile, email, dan lain-lain. B. Pejabat atau petugas pengelolaan pengaduan. C. Informasi prosedur pengaduan. D. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelolaan pengaduan dan atau di ruang pelayanan. Sistem informasi pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan wajib menyampaikan setiap informasi layanan kepada pengguna dalam bentuk cetak maupun elektronik. Informasi yang dimuat sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Unsur ini diperlukan sebagai media sosialisasi kepada khalayak visual kegiatan pelayanan apa saja yang tersedia. Dengan menampilkan informasi pelayanan, pengguna tidak lagi bertanya-tanya seputar pelayanan, sehingga penyelenggara bisa lebih maksimal dalam melaksanakan layanan yang baik dan profesional. Pelayanan khusus. Pelayanan publik adalah hak bagi semua orang dari kalangan manapun, termasuk anggota masyarakat tertentu, seperti kelompok rentan. Mereka itu adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Akses layanan kepada mereka harus dipermudah. Caranya yakni dengan menyediakan sarana dan fasilitas khusus untuk mereka. Misalnya penyediaan RAM, jalur pemandu, pegangan rambatan, tombol lift simbol atau braille, dan suara. Toilet khusus, ruang khusus anak dan ibu menyusui. Selain sarana dan fasilitas khusus, pelayanan bagi kelompok rentan juga diberikan dengan perlakuan khusus, seperti difungsikannya loket pelayanan prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus. Atribut. Apa yang membedakan penyelenggara dan pengguna layanan secara kasat mata? Jawabannya boleh jadi seragam atau kartu identitas. Dua komponen ini yang secara tegas membedakan penyelenggara dengan pengguna pelayanan. Dengan mengenangkan dua komponen itu, pengguna akan lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyelenggara terkait layanan yang tersedia. Pengenaan komponen tersebut juga bisa mencegah keberadaan penyusup dan akan lebih menjamin keamanan pelayanan. Selain tentunya meningkatkan tanggung jawab pelaksana pelayanan dalam menyampaikan kerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengenakan atribut ini, pelaksana tidak bisa bersikap di luar kode etik pelayanan lantaran mereka akan menjadi sorotan dan objek pelaporan masyarakat yang mengetahui nama dan jabatan pelaksana. Pelayanan terpadu satu. Efektivitas dan efisiensi menjadi dua kata kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hemat waktu dan tepat guna merupakan unsur yang harus senantiasa dijaga. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah lewat sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dengan cara ini, pengguna tidak akan kesulitan mengakses aneka layanan yang ada. Layanan terpadu satu pintu ialah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Hanya tinggal melangkah masuk dalam sebuah ruangan, pengguna bisa langsung mengakses berbagai jenis layanan sekali waktu. Cara ini bisa dilakukan baik secara fisik maupun virtual. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan. Kalau bisa tanpa berbelit, mengapa harus dipersulit?
belum menikah untuk persyaratan melamar kerja? Coba saya lihat dulu persyaratannya. Ini KTP fotokopi KK dan juga keterangan dari ketua RT. Oh, ini udah bagus, sudah ada semua. Ntar saya proses ya. Iya Pak. Keterangannya sudah jadi, sudah bisa diambil. Diperiksa dulu ya, takutnya ada ketikan yang salah. Baik Pak, ini udah benar semua. Misalkan bawa aja. Terima kasih atas pelayanannya Pak. Sekian hasil tugas dari kelompok 1. Untuk lebih dan kurangnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.